kepada kita, jangan ditujukan kepada mereka yang dicela. Contohnya, Allah mencela Abu Lahab sampai turunlah surah Al-Lahab. Jangan ditujukan kepada Abu Lahab saja, tapi tujukan kepada kita. Jangan-jangan perangai kita sama seperti perangainya Abu Lahab. Jangan sampai kita sumpah serapah dendam kusumat kepada Abu Lahab, namun faktanya akhlak kita sama seperti Abu Lahab. Berarti masuklah kita di dalam ayat tersebut, ya, begitu maksudnya. Nah, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana Allah mengatakan, Dialah yang menjadikan kalian berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu atau kalian akan dikumpulkan. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa yang menjadikan kita ini beranak pinak di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid yang mesti kita pegang benar. Maknanya kita ada di muka bumi ini bukan karena emak dan ayah kita, bukan pula karena nenek moyang kita, tetapi Allah yang membuat mereka beranak pinak sehingga kita ada di muka bumi ini. Jadi kalau ditanya siapa, kenapa kamu ada, maka jawabnya karena Allah yang mengadakan. Jangan lagi dijawab karena emak dan ayah saya. Betapa banyak kita menemukan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai dia meninggal dunia dia tidak memiliki keturunan. Kalau memang kita ada karena orang tua kita. Kalau kita melihat bahwasanya kita ada karena orang tua kita, bagaimana dengan Nabi Isa yang lahir tanpa seorang ayah? Jadi Allah tunjukkan kuasanya melalui penciptaan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Itu menunjukkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini ada bukan karena emak dan ayah kita. Betapa banyak orang yang ratusan juta uangnya keluar supaya dia memiliki keturunan, tapi ketika Allah menghendaki tidak akan bisa, maka tidak akan. Sampai kapanpun dia tidak akan memiliki keturunan. Jadi ini tauhid. Oleh karenanya jangan sampai kita mengatakan kepada keturunan kita, karena akulah kalian hidup, karena akulah kalian sekolah, karena akulah kalian sampai seperti ini. Tidak. Ya, itu bagian dari ungkapan kesyirikan. Seakan-akan dia mengajarkan kepada anaknya, sebab akulah kalian hidup, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan akidah ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita pun. Jelas sampai sini? Nah, tapi Allah mengatakan wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Maksudnya begini, hidup ini bukan sekedar kawin, bukan sekedar berkembang biak, bukan pula sekedar beranak pinak lalu mati. Bukan itu kehidupan ini mulia. Kalaulah kita hidup hanya sebatas kawin, beranak pinak, berkembang biak, mati, hewan pun seperti itu. Kalau begitu apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kita tahunya hidup di dunia ini hanya sebatas kawin, beranak pinak. Nah, makanya Allah sampaikan di akhir ayat ini bahwasanya hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Yang kata para ulama untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya pada akhirnya kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan segala apa saja yang kita lakukan ketika di dunia.
apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat, apa yang kita langkahkan, apa yang kita dengar, apa yang kita komentari, apa yang kita tulis, apakah semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Jawabnya iya. Pertanyaannya, apakah amal baik dan amal buruk saja yang akan dihisab? Adakah amal selain itu? Kira-kira amal yang sia-sia dihisab juga, boleh? Iya. Iya. Termasuk kemana yang sia-sia itu? Yang seperti apa contohnya, Ustaz? Metota aja deh. Metota. Contohnya apa? Nonton TV. Dia nonton TV tapi tidak sampai pada tahap melalaikan ketaatan kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, nonton TV itu dihisab? Iya. Main bola dihisab? Iya. Banyak ngomong tapi nggak gibah orang dihisab? Dihisab, bukan? Kalau begitu, betapa banyaklah amalan kita ini yang mungkin tidak dihitung pahala, tidak pula dihitung dosa. Tapi rugi kan? Rugi kan? Rugi lah. Harusnya kan bisa mendatangkan pahala kan? Main PS dia, main game dia sampai 4 jam. Coba 4 jam itu dia gunakan baca Quran. Kecuali dia main game sambil pulang hafalan. Bisa mendatangkan pahala, tapi bisa bukan? Nggak bisa ya. Jadi kesadaran itu harus dibangun, bukan? Bahwa tak ada amal kita yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entahkah itu amal baik, entahkah itu amal buruk, ataupun amal yang sia-sia. Artinya nanti amal yang sia-sia ini memang tidak mendatangkan dosa, tapi tidak pula mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, tak berfaedah. Dia tidur, tapi tidurnya itu bukan karena Allah. Sekarang tidurnya itu dihitung pahala. Rugi kan? Harusnya kita menurut sains bunda, bahwa setengah dari umur kita ini kita gunakan untuk tidur. Sepakat? Setengah dari umur kita gunakan untuk tidur. Berapa dalam sehari itu berapa jam kita tidur? 5. Buatlah 5, 6, 7, ya kan, 7 jam setiap hari. Nanti kalau kita umur, Allah takdirkan kita wafat pada umur 60 tahun, kalau dibuat setengah, berarti 30 tahun hidup kita gunakan untuk tidur, kan gitu. Hitungan kan sama tidak mudah. Sekarang 30 tahun itu mendatangkan pahala atau tidak? Bisa mendatangkan pahala itu. Caranya bagaimana? Itulah kenapa Nabi perintahkan kita untuk membaca doa sebelum tidur, supaya tidur kita itu ada kebaikannya. Ashabul Kahfi itu tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Sekarang pertanyaannya, selama 309 tahun Ashabul Kahfi itu dapat pahala? Kenapa? Karena mereka tidur untuk menyelamatkan akidah mereka. Kan gitu loh. Selama 309 tahun, apa doa Ashabul Kahfi? Apa, Ustaz? Doa Ashabul Kahfi apa ketika mereka ingin memasuki gua? Rabbana apa tuh nak? Rabbana atina min ladunka rahmah wa ila. Ya. Rabbana Rabbana atina min ladunka rahmah min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Minta apa mereka?
Intinya di dalam doa ini mereka minta apa? Rahmatnya Allah. Kasih. Satu minta apa? Rahmat, Minta rahmat. Setelah itu petunjuk yang lurus minta petunjuk. dalam urusan kami. Kenapa mereka minta rahmat sama minta petunjuk? Bunda, seorang pemuda yang dikejar oleh raja yang zalim, rakyat yang zalim, mereka pergi melarikan semua kemewahan dunia mereka. Mereka ini pemuda Ashabul Kahfi ini kan anak-anak pejabat, pejabat. Mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan makanan mereka, mereka tinggalkan kekayaan mereka, mereka tinggalkan jabatan mereka. Hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan hati anak muda sekarang. Mungkin ada juga Ustaz. Karaokean, main game, coret-coret baju, Ngopi-ngopi. akhirnya, nah malah merusak akidah. Harusnya mereka masuk ke mana Bunda untuk menyelamatkan akidah mereka? Masuk ke dalam goa. Di dalam goa ada sumber makanan, ada sumber minuman, Tidak. kasur, Tidak. AC 1 PK, Tidak. nggak ada kan? Oke, harusnya kalau mereka tidak membawa apa-apa, mereka minta apa? Minta makan. Minta apa? Ya Allah, kami ini mau masuk ke dalam Kebutuhan goa. dia untuk kebutuhan. Kami nggak bawa makanan, kami nggak bawa uang dan lain sebagainya. Bawa baju. Tolong ya Allah kasih buah-buahan. Tolong ya Allah kasih makan. Tolong ya Allah kasih kasur yang empuk, minimal king coil. Kalau gitu. Tolong ya Allah kasih kami AC. Harusnya seperti itu. Tapi mereka minta apa? Rahmat, Minta rahmat sama minta petunjuk. petunjuk. Rahmat dengan seluruhnya doanya. Bunda kalau disuruh memilih, dikasih uang 300 juta atau dikasih rahmat? Rahmat itu kan udah seluruhnya tuh Ustaz. Di situ ada rezeki dan segala macam. Jadi pilihan Nah dua. sekarang kan lebih banyak diminta Pilih apa? itu bagiannya. Minta duit atau minta rahmat? Minta duit. Rahmat. Enggak sekarang banyak tak apa. Oh sekarang ya. Duit Nah, sudah sekarang minta, Minta duit. minta mereka minta rahmat. Rahmat itu kita Allah menyayangi mereka. Allah sayang kepada mereka. Kalau minta petunjuk, maksudnya usaha mereka dalam memilih untuk bersembunyi ke gua Hiro ini sejalan dengan maunya Allah. Makanya mereka minta rosyid, rosyadah, minta petunjuk. Nah setelah itu apa yang Allah berikan kepada mereka? Perlindungan. Mereka minta rahmat. Allah kabulkan doa mereka. Iya. Aman Allah ya? kabulkan. Ya. Apa bentuk pengabulannya? Ya apa? Tidur Tidur se-3.009 tahun. selama 309 tahun. Kita malam ngelecek lagi. Orang melok. Oke. Tidur selama 309 tahun. Apa rahmat Allah dalam tidur? Kan mereka minta rahmat, Ya. Allah kabulkan. Ya. Ketenangan. Allah berikan mereka rahmat Allah berupa tidur Ya. selama 309 tahun. Apa rahmat Allah terhadap orang yang tidur? Perlindungannya. Kan tidur. Perlindungan tuh. Aku di pose jangan lapang gitu ya. Lelah hilang, lelah Masa ada lapang. hilang. Makan mereka, Tidak. berarti bisa hidup tanpa makan. Bisa. Tidur. Bisa. Kalau ada rahmat Allah. Kalau Allah memberikan rahmat, dia bisa hidup tanpa makan dan minum kan? Ya. Lelah hilang. Apa lagi? 309 tahun nggak buat dosa, nggak buat
Enggak buat Tidak buat dosa. iya kan? Ya. 309 tahun udah tidur. Ada dosa yang dia lakukan? Tidak. Nggak ada kan? Tidur. Kita kalau tertidur kita tinggal sholat subuh kita berdosa kita. Tidak. Nah, atau kita tidur nampar orang dosa kita. Nah, sepanjang tertidur. Jadi segala apa saja yang kita lakukan sepanjang kita tertidur itu tidak dihitung dosa. Nikmatkah itu? Sadarkah kita mudah bahwa sebenarnya tidur kita itu mendatangkan rahmat Allah? Apa rahmat Allah? Enggak buat dosa. Coba kalau kita dibuat terjaga 24 jam, kira-kira gimana? 2 jam aja terjaga, udah berapa dosa yang dia lakukan? Nah, 2 jam aja dia terjaga, nggak tidur dia, sudah berapa dosa yang dia lakukan? Oke, selama 309 tahun apa yang dikatakan Allah? Benar. Berpahala. Kenapa berpahala? Tapi dia berdoa. Karena mereka tidur kan untuk menyelamatkan akidah mereka. Subhanallah. 309 tahun nggak buat dosa, 309 tahun berpahala. Mereka kan tidur untuk menyelamatkan akidah mereka. Nah, ini menjadi pengajaran kepada kita, Bunda. Dalam hidup ini jangan minta umur panjang. Kalau udah minta umur panjang, nggak minta rahmat Allah, bertambah umur itu, bertambah dosanya. Bisa dipahami? Ada orang yang minta kaya, tapi nggak minta rahmat. Makin kaya dia, makin banyak dosanya. Ada orang yang bolak-balik umroh supaya dia diberikan keturunan, tapi nggak minta anak yang soleh atau solehan. Makin banyak anaknya, makin menderita dia sebagai seorang ibu. Ini yang keliru. Banyak orang meminta nikmat dunia, tapi tidak meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi bukan? Ayat ini, ya, balik lagi ke ayat yang kita bahas. Bangun kesadaran itu bahwa pada akhirnya semua kita akan dikumpulkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dikumpulkan saja? Jawabnya tidak. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa saja yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Karena Allah sampaikan di dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan walau seberat darah, dia akan melihat balasannya. Apa yang dimaksud dengan darah? Darah itu ada 4. Satu, ulama mengatakan darah itu adalah anak semut. Semut itu kecil, Bunda. Ya. Bunda pernah lihat anak semut? Bayi semut. Itu pendapat pertama, darah itu bayi semut. Yang kedua, darah itu partikel kecil yang hanya terlihat di selah-selah cahaya matahari. Kita kalau buka jendela, masuk tuh cahaya matahari, nampak tuh Oh iya. debu-debu. Iya. Iya. Nah itu kalau Allah mengatakan itulah darah. Yang ketiga yang dimaksud dengan darah itu adalah sisa debu yang melekat di tangan. Kita kalau tayamum gimana? Coba dulu. Gimana Bunda tayamum? Coba praktekkan dulu Bunda. Bunda las. Nah itu. Tayamum gimana Bunda? Coba praktekkan dulu tayamumnya gimana? Pernah tayamum? Pernah. Nah, gimana cara tayamum? Nah, tayamum gini Bunda. Oke. Setelah itu full. Kepul kan gini.
Sudah sekali saja. Nah, setelah itu wajah. Satu kali. Kemudian cari yang lain. Jangan di situ lagi ya. Jangan di situ lagi. Cari tempat yang lain. Setelah itu baru tangan kan? Baru ini. Tetap dipukul juga boleh. Nah, cuman yang menjadi pembahasan kita bukan tayamumnya. Yang dimaksud dengan darah itu adalah begitu kita debus, kita ini sisa yang di tangan ini itulah zarrah. Paham ya? Bisa dipahami benar. Kemudian pendapat yang keempat, darah itu sesuatu yang tersedikit dan yang terkecil di alam semesta ini. Oke. Kalau begitu, kalau ada orang yang melakukan kebaikan, walau seukuran bayi semut, kebaikan itu pasti Allah akan membalas kebaikannya. Demikian juga sebaliknya kan, jika ada orang yang mengerjakan keburukan walau seukuran bayi semut, walau seukuran partikel-partikel kecil yang hanya terlihat di sela-sela matahari, walau seukuran sisa debu yang mendekat di tangan, pasti dia juga akan mendapatkan balasan atas keburukan. Apa pelajaran bagi kita? Bahwa ternyata tak ada amal kita Yang tidak amal kita yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan kebaikan kecil Bunda. Jangan pula remehkan keburukan kecil. Kita akan lihat nanti di akhirat. Nah, jadi hari ini banyak orang kan nggak apa-apa dosa kecil sepanjang tidak dosa besar. Hati-hati, orang kalau sudah meremehkan dosa kecil, maka dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan. Ini maksud dari ayat ke 24. Sekarang kita masuk ayat ke 25. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang kafir Quraisy, kapan datangnya ancaman itu jika kamu, maksudnya kamu di sini adalah Rasulullah SAW, orang yang benar. Jadi apa maksudnya Bunda? Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwasanya adanya kehidupan setelah kematian, Nabi menjelaskan bahwasanya setiap amal manusia itu akan dibalas nanti pada hari kiamat. Apa yang dilakukan oleh orang musyrikin Makkah? Mereka dengan sesumbar malah mengatakan, kapan janji kiamat itu datang wahai Muhammad? Itu maksud dari ayat ini. Kapan datangnya ancaman itu? Maksud ancaman itu adalah hari kiamat. Jadi kalau bahasa kitanya Bunda, selama ini kau ngomong Muhammad bahwasanya setiap orang yang melakukan keburukan akan dibalas nanti di hari kiamat. Sekarang kapan datang hari kiamat itu? Jangan ngomong saja lah, nggak cukup dalam hidup ini cuma ngomong. Bukti mana bukti? Begitulah kalau bahasa kita sekarang Bunda. Bukti. Nah, kita kalau memberikan nasihat kepada orang, ada orang yang ngomong seperti itu, apa sikap kita? Kalau bisa dijelaskan, kalau nggak diam. Kau bilang yang orang yang durhaka kepada orang tua itu diazab. Buktinya selama ini aku banyak buat salah sama orang tua, nggak diazab kan? Jangan ngomong saja lah dalam hidup, mana buktinya. Datangkan azab itu. Kalau kau memang orang benar, kalau memang apa yang kau sampaikan itu adalah kebenaran, buktikan bahwasanya apa yang kau sampaikan itu benar. Kalau ungkapan seperti itu dilontarkan kepada kita, gimana Bunda? Itulah bahwa perasaan itu Bunda ketika Nabi menyampaikan tentang hari kiamat. Apa yang Nabi jawab? Nabi tidak menjawab apa-apa. Nabi menunggu wahyu. Apa yang harus saya jawab?
hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, Allah menjawab kesombongan orang-orang kafir Quraisy itu sudah melalui wahyu. Jadi Allah katakan, jawab Muhammad apa yang mereka tanyakan itu kepadamu. Jawab bahwasanya ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu hanya Allah yang maha mengetahui. Maksudnya hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Kemudian katakan pula Muhammad kepada mereka bahwa tugasmu hanya memberi peringatan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita muda. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu tentang hari kiamat? Allah. Apakah Nabi tahu tentang hari kiamat? Enggak. Sekelas Nabi pun tidak tahu kapan datang hari kiamat, muda. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang masih percaya ketika ada yang mengatakan hari kiamat itu 2012, ada lagi yang mengatakan 2021, nggak jadi, nanti dikatakannya lagi 2025. Ternyata yang ngomong itu duluan dia mati tuh. Siapa tuh? Mama Loren ya. Nah, tapi yang menjadi pelajaran penting Bunda, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi? Pertama, hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, tugasku hanya memberi peringatan. Apa pelajaran penting? Apa pelajaran penting? Belajar meyakini. Terserah kau percaya atau tidak, Allah perintahkan kepadaku hanya untuk memberikan peringatan. Dan peringatan itu mesti aku sampaikan dengan sejelas mungkin. Dan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang tak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Terserah kamu mau percaya atau tidak, kewajibanku hanya apa? Menyampaikan. Disampaikan itu kepada orang-orang yang mendustakan apa yang Bunda sampaikan. Sampaikan itu kepada orang-orang yang sampai saat ini ketika Bunda memberikan nasihat tidak diindahkan oleh mereka. Jelas? Bolehkah kita memaksa orang supaya mau menerima nasihat kita? Tidak. Tidak boleh. Paham ya? Nah, kenapa Allah sembunyikan hari kiamat? Salah satu hikmahnya apa? Supaya kita istiqomah untuk beramal soleh. Kiamat datang pada kita. Kenapa Allah sembunyikan? Gimana sekarang kalau Allah sembunyikan, sekarang kita balik pertanyaannya. Bagaimana kalau Allah menyampaikan kedatangan hari kiamat itu? Seperti menyebut lebaran. Mau lebaran kita siap-siap. Persiapkan diri kita yang untuk yang segitu. Enggak, Allah tahu sifat manusia. Kalau Allah sampaikan kapan datangnya hari kiamat itu, manusia akan beribadah last minute. Tidak. Kapan datang dengannya? Paham? Bagaimana kalau Allah kasih tahu malam Qadar itu? Orang beribadah saat itu aja. Malam itu saja orang beribadah, Allah tahu karakter kita ini punya. Jadi baik nggak Allah sama kita? Sangat Baik. baik. Allah ingin kita mendapatkan surga tertinggi. Jika ternyata kita beribadah saat-saat mau mati atau saat-saat menjelang datangnya hari kiamat, bagaimana kita mendapatkan surga tertinggi? Alhamdulillah. Jelas. Besok kamu mati, kira-kira apa yang kita lakukan hari ini? Tapi kalau Allah katakan kepada kita, hai Ningsih, ada namanya Ningsih ini bukan? Enggak ada kan? Kamu mati umur 80 tahun.
Kira-kira gimana? Malain aja dulu. Sekarang umur 40. Masih ada 40 tahun lagi. Kita akan seperti itu bukan? Pasti kita akan seperti itu. Jadi baiknya Allah sembunyikan hari kiamat itu. Salah satunya di samping kita agar tetap berhati-hati, selalu waspada. Ya kan, selalu waspada, siap siaga, sehingga kita terus beramal. Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Anehnya kita lihat saat ini orang sibuk dia bertengkar memastikan kapan hari kiamat, tapi yang membicarakan tentang hari kiamat itu sedang dalam keadaan gak sholat. Pernah ketemu benda seperti itu? Pernah ketemu dengan orang yang bertengkar Allah di atas aras, Allah di mana-mana. Yang satu Allah di atas aras, yang satu lagi Allah di mana-mana. Bertengkar gitu. Padahal yang ngomong itu tetap gak taat juga. Udahlah yang masalah yang buruk-buruk itu, yang masalah di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk bicarakan yang benar, yang kunut, yang tak benar. Nah, yang benar itu kunut, yang tak kunut nggak benar. Sibuk berdebat masalah itu. Yang satu lagi elok gak sholat. Nah, jadi kita jangan sampai bertengkar gara-gara hal yang buruk, hal-hal yang cabang. Ya, kembali lagi bahwasanya Allah perintahkan kepada Nabi untuk menjawab bantahan mereka dengan mengatakan bahwa hari kiamat hanya Allah yang tahu, untuk mengajarkan kepada kita bahwa kiamat itu tidak satu pun makhluk yang tahu, bahkan malaikat pun nggak tahu udah. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Malaikat kan hanya menjalankan tugas. Kapan Allah katakan kiamat, di situ baru malaikat tahu bahwasanya hari inilah kiamat. Nah, di samping di sisi lain Allah mengajarkan kepada kita juga bahwa tugas kita hanya memberikan peringatan, hanya menyampaikan, hanya memberikan nasihat. Ya, baik. Kemudian ayat ke-27. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat. Ini Allah menggambarkan tentang keadaan yang akan terjadi pada orang-orang musyrikin Makkah. Sudah Allah lukiskan sejak di dunia Bunda. Wajah orang-orang kafir itu akan menjadi muram. Satu. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Jadi di ayat ini Allah melukiskan keadaan orang-orang musyrikin Makkah atau siapapun yang sampai saat ini tidak percaya dengan hari kiamat atau masih mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah ingatkan ketika azab neraka itu sudah di depan mereka, wajah mereka menjadi muram, kemudian malaikat pun akan menghina mereka. Apa bentuk hinaan itu? Ini azab yang dahulu kalian minta-minta untuk segera didatangkan. Inilah yang nanti disampaikan oleh para malaikat kepada calon penghuni neraka. Ya. Kemudian ayat ke-28. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam surga maksudnya. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Nah, maksud dari ayat ini Bunda begini. Ketika Allah turunkan ayat ini
dan para sahabatku, ini kata para ahli tafsir, maksudnya atau Allah mematikan aku dan para sahabatku, lalu Allah memberi rahmat sehingga kami masuk ke dalam surga. Kemudian siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Paham maksudnya belum? Paham maksud dari ayat ini? Begini, saya sederhanakan. Contohnya begini, kalau seseorang tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, maksudnya mereka sangat jijik dengan nasihat-nasihat kita, kemudian orang yang sedang kita nasihati itu lantas mendoakan kita agar kita segera mati, maksudnya seperti itu ya. Sekarang adakah persoalan bagi dirinya yang sedang kita nasihati dengan kematian kita? Begini, saya memberikan nasihat kepada Bunda. Bunda tidak senang saya nasihati. Bunda mengharapkan saya supaya segera mati. Kenapa? Asalkan ketemu sama dia, selalu ngomong-ngomong, selalu memberikan nasihat, selalu menegur, cepat matilah itu. Kemudian Bunda berharap saya mati. Sekarang persoalannya, saya mati cepat atau mati lambat? Pertanyaannya, adakah masalahnya dengan Bunda? Tidak. Nggak ada. Tetap misalnya tetap Bunda itu akan diazab. Karena masalah dia tidak mau menerima nasihat kita, masalahnya bukan aku ini hidup atau mati, masalahnya kamu gitu. Paham? Jadi kenapa ketika ada orang diberikan nasihat cepatlah mati itu gitu kan? Masalahnya bukan masalah dia mau mati atau tidak, mau mati cepat atau tidak, masalahnya kamu berubah atau tidak jadi manusia gitu. Sama halnya juga ketika ketika kita mencaci maki orang yang bermaksiat, kita doakan dia cepat mati. Kemudian setelah itu dia mati kan, namun kita ini tetap hidup lalai. Jadi persoalannya apa dengan dia? Contoh, jahat kali lah manusia itu jadi orang. Mulutnya ember, suka mencuri, suka membohongi orang dan sebagainya. Mudah-mudahan cepat matilah dia. Sekarang pertanyaannya, andai dia mati cepat atau tidak, ada hubungannya dengan kita? Nggak ada Bunda. Kita kalau tetap lalai sama seperti dia, ya kita diajar juga gitu. Bisa dipahami kan? Ya kita tetap ya, ini hari ini kita melihat ada orang kalau sudah buat maksiat, dia caci maki orang yang berbuat maksiat itu, dia berharap orang yang berbuat maksiat itu cepat mati, tapi yang ngomong itu sendiri bermaksiat. Sekarang kalau begitu apa hubungannya dengan kematian dia? Kalau kau tetap menjadi orang yang malas, orang yang tidak taat di dalam beribadah. Jadi Allah ingatkan kepada kita, persoalannya pada diri kita bukan pada orang. Bisa dipahami Bunda? Halo? Nah, jadi untuk apa kita mendoakan orang? Sekarang ini kan muncul tuh, di Tuhan, artis Tuhan, suka ini. Contohnya Israel, maunya cepatnya dibinasakan Allah dan Israel itu, Zionis Israel. Supaya apa? Supaya jangan tertindas lagi orang-orang Palestina. Ada hubungannya dengan kita? Ada. Kalau kita tetap lalai, ya kita tetap diazab juga, bukan? Jadi untuk apa kita sibuk membicarakan tentang keburukan orang lain jika ternyata kita ini pun hidup masih lalai? Sibuk kita
jangan menyalahkan orang, janganlah fitnah, janganlah ghibah. Kita pun tetap seperti itu. Jadi apa hubungannya kalau begitu? Jadi yang menjadi persoalan penting itu adalah kita ini berubah atau mau berubah atau tidak. Ya. Jadi istilah bahasa sederhananya sekarang, sibuk memberikan nasihat kepada orang tapi lupa dengan dirinya sendiri. Suruh orang sholat tapi dia sendiri tidak sholat. Jadi kalau begitu, kalau dia sholat, engkau dibutuhkan atau tidak? Jika ternyata engkau juga tak sholat, nah, kan gitu tuh Bunda. Jadi kenapa banyak orang tua ketika memberikan nasihat kepada anaknya tidak diindahkan oleh anaknya? Salah satu jawabannya karena orang tua sibuk memberikan nasihat tapi tidak memberikan contoh. Suruh sholat di masjid oleh ayahnya, tapi ayahnya tak sholat di masjid. Ya, ini apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Jadi penting bagi kita bahwa apa yang kita sampaikan kepada orang lain, terlebih dahulu apa yang kita sampaikan itu mesti kita amalkan. Ya. Kemudian ayat 29, qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi maksud ayat ini Bunda, kata para ahli tafsir, ketika orang-orang musyrikin Makkah ini selalu dengan pedenya mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah orang-orang yang tersesat, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Jadi ini dulu bahwasanya Nabi itu kan menyampaikan kebenaran, tapi yang dianggap tersesat siapa? Rasulullah. Yang merasa benar siapa? Orang kafir. Ada nggak umat saat ini seperti itu? Padahal dia sendiri yang tersesat, tapi malah dia bilang oranglah yang tersesat. Nah, kemudian Allah sampaikan, katakanlah Muhammad kepada mereka, Allah itu maha pengasih, katakan kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Begini, boleh dicatat Bunda, maksud dari ayat ini satu, Allah itu maha rahmat. Allah itu maha rahmat. Kalau Allah itu maha pengasih, apa yang kita lakukan? Ketika kita sadar Bunda bahwa Allah itu maha pengasih, apa yang kita lakukan? Bunda kalau kenal Allah itu maha pengasih, apa yang Bunda lakukan? Tahu kan? Tahu? Begini, aku kenal kalian orang itu orang yang baik sekali. Padahal aku banyak buat salah kepada dirinya. Apa yang kita lakukan? Minta maaf. Kenapa kita minta maaf kepada orang itu? Iya, kenapa kita berani meminta maaf? Baik. Karena kita meyakini bahwa orang tersebut pasti akan memaafkan kita. Kan itu. Kalau kita mengenal Allah itu maha rahmat, hasilnya apa? Ya kita akan bertahu
kita akan meninggalkan kekufuran. Itu pertama. Kemudian beriman, dia di sini ayatnya. Katakanlah Muhammad kepada mereka, Allah itu Maha Pengasih. Kalau Allah katakan kepada orang-orang musyrikin Mekah bahwa Allah itu Maha Pengasih, yang ditangkap oleh orang musyrikin Mekah pada saat itu, bertaubatlah kalian. Walaupun banyak dosa-dosa yang kalian lakukan, walaupun banyak kekufuran yang kalian lakukan, ingat Allah itu Maha Pengasih. Berarti apa? Disuruh apa? Suruh taubat, kan gitu. Artinya ketika manusia itu bertaubat, apakah Allah memberikan ampunan kepada mereka? Iya. Kemudian setelah itu katakan juga Muhammad, kami beriman kepadanya. Maksudnya Allah sampaikan kepada Nabi agar orang musyrikin Makkah itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti setelah bertobat, apa yang harus dilakukan oleh musyrikin Makkah? Memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Paham ya? Bunda? Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, tawakal. Allah perintahkan apa kepada mereka? Tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal, Bunda? Berserah diri. Nggak cukup, belum sempurna definisinya. Tawakal apa? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Belum disebut, itu belum disebut tawakal. Tuh. Ayo. Menyesali kesalahan yang telah kita buat. Tawakal itu Bunda, tidak dikatakan seseorang itu bertawakal sebelum dia mulai dengan usaha yang baik-baik. Yang dimaksud dengan tawakal itu, syarat tawakal itu ada dua. Dia berusaha, setelah itu dia serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Paham ya? Jadi jangan sampai mengatakan tawakal itu hanya sebatas berserah diri tanpa usaha. Ya udahlah, nanti kapan aku mulai menutup aurat, itu tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bertawakal tuh. Apa yang kurang? Berusaha belum. Belum ada usahanya, keinginannya dia untuk aurat itu tidak ada. Ya, biarkanlah hidupku seperti ini. Kalau memang nanti Allah takdirkan kaya. Kalau Allah takdirkan miskin, ya miskin. Tapi tak ada usahanya. Apakah itu disebut tawakal? Tidak. Jadi beginilah cara hidup yang benar itu, Bunda. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin tahu bagaimana cara hidup yang benar, satu, engkau harus taubat. Tinggalkan semua kebiasaan burukmu. Setelah itu memilihlah untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, engkau harus ikhtiar, usaha yang baik-baik. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara hidup yang benar. Oke, sekarang begini pertanyaannya. Kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh tapi tidak bertaubat, benarkah dia dalam menghambakan diri kepada Allah? Salah. Dia buat maksiat dengan taat itu jalan beriringan. Benar atau salah, Benar? Salah. Salah. Jadi jangan sampai kita hidup ini solehnya jalan, salahnya juga jalan. Itu salah, Benar. Ya. Yang benarnya adalah salahnya ditinggalkan. Setelah itu sibuklah untuk beramal soleh. Ini ngaji iya, gibah juga iya, baca Quran iya, Goyang ya. apa lagi? Tapi nonton yang terbuka
Iya juga. Sedekah iya. Korupsi Iya. iya. Nah, umroh iya, tapi uang umroh dari korupsi. Nah gitu tuh. Sabar iya. Marah juga ini. Iya, dibuatnya berjalan seperti itu tak boleh. Itu mukhlis, orang yang merugi. Karena amal baiknya itu pasti akan dikuras oleh amal buruknya. Yang benar itu dia harus taubat. Dia harus taubat. Taubat itu tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau hari ini selama ini dia masih memakan harta haram, tinggalkan itu. Kalau hari ini dia masih membuka auratnya, tutup aurat. Kalau hari ini jika terbayang dia pernah berbuat salah terhadap orang-orang yang dia sayangi, dia harus berusaha untuk memperbaikinya. Jangan dibiarkan begitu saja udah keburukan itu. Sehingga apa? Keburukannya jalan, kebaikannya juga jalan. Hati-hati. Kita tidak tahu amal buruk mana yang bisa menghapus amal baik kita. Berhati-hatilah kita sebagai orang yang beriman. Jangan sampai kita buat soleh dengan salah itu berjalan beriringan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa ternyata ada amal buruk itu yang menghapus amal baik. Apa contohnya? Amal buruk yang menghapus amal baik. Syirik, ya kan? Menghapus amal baik. Gibahin orang. Gibahin orang kan menghapus amal baik kita kan? Apa lagi? Meninggalkan sholat satu waktu, sholat fardu, terhapuslah amalnya hari itu. Jelas. Jadi jangan sampai dibuat yang soleh dengan yang salah itu jalan bersama, ya, jalan bersama. Baik, muhasabah, introspeksi Bunda. Introspeksi. Masih ada waktu? Masih. Baik. Jadi kita harus sudah pernah muhasabah Bunda? Sudah pernah muhasabah? Introspeksi sudah pernah? Ada, cuma kadang itu terbuat juga. Nah, Sudah bertobat. saya bantu. Mau muhasabah? Saya bantu. Siap untuk taubat. Sekarang siap untuk taubat. Siap. Punya masalah semuanya? Ya. Ada yang nggak ada masalahnya kan? Semuanya punya masalah ya? Sepakat dulu kita. Apakah kita hari ini ingin membuat taubat? Mau. Jujur dalam taubatnya? Jujur. Oke, yang kedua, semua punya masalah? Punya. Baik, kita mulai. Coba disusun dulu. Rapat Bunda. Yang sebelah kiri, sebelah kanan saya ke kiri. Ke kiri semua Bunda. Silahkan. Biar kita bantu. Yang pindah Pak, Ustaz. Rapat aja. Terus ke mana? Pindah ke sebelah sana, rapat ke sini aja. Nah, boleh. Lebih dekat lagi Bunda. Baik, siap ya? Insya Allah. Silahkan ditundukkan kepalanya, pejamkan matanya.
Atur pernapasannya, tarik napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan sebanyak 3 kali. Tutup matanya. Jangan ada yang membuka matanya sampai saya suruh untuk dibuka, supaya mudah fokus. Ya, tundukkan pandangannya, pejamkan matanya. Yang belum tarik nafas sebanyak 3 kali, silahkan ditarik dulu nafasnya, keluarkan pelan-pelan. Atur pernafasannya. Tetap pejamkan matanya. Ibunda rahimakumullah, beberapa nasihat agama kita, dengarkan dan fokus. Ingat bahwa salah satu jalan kita masuk surganya Allah lewat semua ujian yang kita terima saat ini. Karenanya kita harus berdamai dengan ujian ini. Kita harus menerima dengan lapang dada ujian ini. Kita tidak boleh mengeluh. Jangan lagi sibuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Kita harus sadar bahwa melawan takdir Allah hanya akan menambah penderitaan kita. Saya dan ibunda semuanya saat ini sedang berusaha yang baik-baik agar rahmat dan taufiknya Allah hadir pada diri kita masing-masing. Karenanya boleh jadi setelah sekian banyak kita ikhtiar, baru Allah datangkan pertolongannya. Ibunda rahimakumullah, ingat, seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, yakini satu hal, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita bersedih, saat kita kecewa, saat kita berada di titik terendah, saat kita merasa tidak ada lagi yang membimbing dan menemani kita, ingatlah firman Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pula pernah membencimu. Ibunda rahimakumullah, kita tidak tahu apa sebab semua masalah ini hadir pada diri kita, tapi sesungguhnya Allah sangat tahu apa sebab terjadinya. Kita tidak tahu bagaimana agar keluar dari masalah ini, tapi sesungguhnya Allah sangat tahu bagaimana solusi agar keluar dari masalah ini. Ingat, hanya Allah yang dapat melindungi dan menolong kita. Karenanya hebatkan Allah, kecilkan semua masalah kita. Allah lebih tahu kehidupan kita ini daripada diri kita sendiri. Yakini bahwa pertolongan Allah lebih besar dari musibah kita saat ini. Pertolongan Allah lebih kuat daripada gangguan. Apapun yang terjadi di masa depan kita, serahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Kita harus ridho, harus ikhlas. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Ibunda rahimahullah, camkan satu hal, bahwa tak ada dalam hidup ini masalah yang besar. Yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah perjalanan hidup bunda selama ini. Ingat satu hal, akui bahwa semua musibah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita di masa lalu. Periksa hubungan bunda selama ini dengan Allah. Tekadkan dengan kuat di dalam hati bunda untuk meninggalkan kebiasaan buruk bunda. Kalau terbayang meninggalkan sholat, bertekadlah untuk tidak lagi meninggalkan sholat. Kalau terbayang malas tilawah, bertekadlah untuk rajin tilawah setelah ini. Jika terbayang malas sholat sunnah, berjanjilah kepada Allah untuk menjaganya. Jika selama ini banyak orang yang zalim kepada bunda, berjanjilah kepada Allah untuk memaafkan mereka semua. Jika terbayang dosa pernah berbohong, bertekadlah untuk berbicara jujur setelah ini. Jika terbayang dosa pernah berkata kotor dan kasar, berjanjilah untuk ngomong yang baik-baik setelah ini. Jika terbayang pernah buat salah kepada orang-orang yang kita sayangi, baik itu orang tua, pasangan, anak, kerabat, atau orang lain, bertekadlah untuk memperbaikinya. Jika selama ini hidup lebih banyak memikirkan urusan dunia, maka setelah ini berjanjilah kepada Allah untuk hidup lebih serius memikirkan urusan akhirat. Ibunda rahimahumullah, tetap pejamkan matanya. Silahkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ikuti apa yang saya ucapkan. Aku memohon ampunan-Mu ya Allah. Aku memohon ampunan-Mu ya Allah atas semua kesalahan kecil dan besar yang telah aku perbuat. Saya berjanji kepadamu ya Allah, saya akan memutuskan hubungan dengan setiap yang Engkau haramkan. Saya berjanji kepadamu ya Allah, saya akan melaksanakan semua perintah-Mu. Tetap pejamkan matanya. Sekarang dari lubuk hati bunda yang terdalam, dengan jujur sampaikan semua keinginan bunda kepada Allah. Mulai sampaikan keinginan bunda kepada Allah, sampaikan hajat bunda kepada Allah. Jika sudah, tetap pejamkan matanya.
ikuti apa yang saya ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ikutin mudah. Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghiitsu. Dengan rahmat-Mu aku mohon perlindungan-Mu ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Tolong perbaiki semua urusanku ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah Engkau serahkan urusanku ya Allah kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya Allah, sungguh aku adalah hamba-Mu. Ayahku adalah hamba-Mu. Ibuku juga adalah hamba-Mu. Semua kami ini adalah hamba-Mu. Takdirku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku pada diriku. Ketetapan-Mu yang teradil bagi diriku. Aku mohon kepada-Mu ya Allah, dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengan nama itu, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, tolonglah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, serta pelenyap semua kegelisahanku. Ya Allah, jadikan semua ilmu yang telah kami dapatkan sebagai penyembuh hati kami yang sakit ini ya Allah. Cerahkan hati kami untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Jadikan diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masukkan kami ya Allah ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang telah Kau beri hidayah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, jika selama ini ada perasaan kami terhadap takdir-Mu yang tidak adil. Ya Allah, anugerahkan kami kebaikan dunia yang mengantarkan kami pada kebaikan akhirat kami. Amin ya Rabbal Alamin.
Silahkan dibuka matanya. Baik. Gimana Bunda? Nangis Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau kita khusyuk menghilangkan semua prasangka buruk kita terhadap orang lain, husnuzon dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar betul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa itu akan menggores jiwa kita. Ya. Baik. Terakhir, ayat terakhir udah kita lihat ayat terakhir. Ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan membendung air yang mengalir? Maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin Makkah bahwa andai kata air yang ada saat ini yang menjadi sumber kehidupan mereka itu Allah keringkan, maka siapa yang dapat memberikan air yang mengalir? Maksudnya Allah ingatkan kepada kita Bunda bahwa salah satu nikmat Allah yang kita terima Berupa air. adalah Air. air. Jika Allah surutkan air kita, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa mendatangkan air tersebut? Allah. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja sebenarnya Bunda. Dengan Allah mengangkat satu nikmatnya berupa nikmat air, Minum air mata. maka tidak ada di antara kita sampai saat ini yang akan bisa bertahan hidup hanya dengan nikmat air. Gak perlu Allah angkat nikmat-nikmat yang lain Bunda. Kita dalam hidup ini yang kita tahu, kita mengebor tanah, kemudian dapat air. Ya. Atau kita menggali sumur, tiba-tiba di bawah tanah itu muncul mata air. Yang tahu kita Bunda hanya menyambul, hanya ngebor. Siapa yang mendatangkan air dari bawah tanah itu? Allah. Andai kata itu tidak Allah muncratkan, bisakah kita bertahan hidup? Mudah bagi Allah membinasakan kita. Gak perlu harus Allah angkat seluruh nikmatnya. Hanya dengan mengangkat nikmat air saja musnahlah kehidupan manusia. Tapi hari ini miris sekali, sedikit sekali orang yang bersyukur. Kenapa? Betapa banyak orang-orang yang hidup saat ini menganggap air itu bukanlah nikmat. Kapan terasa nikmat air itu? Di saat sepekan dia tidak minum air, atau di saat negeri ini tidak ada air, dia harus mencari air itu di negeri orang. Barulah sadar dia bahwa air itu adalah nikmat. Betul? Kalau udah hilang, baru kita anggap itu nikmat. Selama dia masih ada, banyak orang manusia menganggap itu tidak nikmat. Napas ini kapan kita anggap nikmat? Saat kita masuk rumah sakit, setiap tarikan napas 1 juta. Ya, pakai oksigen ya. 1 juta. Ya. Barulah terasa napas itu nikmat. Jadi Allah ingatkan bahwa mudah saja Allah membinasakan manusia. Mudah saja Allah membinasakan orang-orang yang kufur kepadanya. Nah, jadi ditutup dengan kuasa Allah. Hanya dengan mengangkat nikmat air yang Allah berikan, manusia akan binasa. Kalau begitu, takutlah kepada Allah
besarkan Allah, ya. Jangan sampai kita malah membesarkan rezekinya, tapi malah mengkerdilkan Sang Maha Pemberi rezeki itu sendiri. Baik, intisari